Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun Hasanah dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia memasuki pertandingan terakhir di fase grup. Setiap grup akan mengirimkan 2 tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Nah Tribuners, kita akan membahas grup H, pertandingan antara Serbia melawan Swiss. Bersama narasumber kita hari ini, Bung Dimas. Halo Bung Dims. Halo Vicky. Gimana kabarnya nih? Seger banget kayaknya. Baik sekali. Siap. Dan juga ada Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo Gimana? Vicky. Sehat terus nonton Piala Dunia yang seru. Iya, mantap. Oke, Bung Dimas, ini gimana tanggapannya nih terkait Serbia melawan Swiss nih? Iya, Serbia lawan Swiss ini adalah pertarungan hidup mati ya untuk Hidup mati. Betul, untuk memperebutkan gelar runner up di grup G, di grup G ini. Karena Brazil sudah dipastikan lolos otomatis. Serbia, Betul. Swiss, Kamerun masih mempunyai kans untuk menjadi runner up di grup ini. Oke, kalau dari Bung Gilbert sendiri, bagaimana tanggapannya? Melihat pertandingan Serbia Swiss ini ya, masih besar kans 3 tim lainnya mendampingi Brazil untuk melaju ke babak 16 besar. Di mana Swiss ini kemarin memang sempat kalah, tapi melihat dari 3 tim lainnya selain Brazil, sepertinya Swiss yang memiliki kekalahan paling minim dengan Brazil. Bisa dilihat kekuatan lini pertahanannya lah. Swiss cukup kuat ketika melawan Brazil dan mungkin bisa mengimbangi permainan ataupun bahkan mengungguli permainan dari Serbia ini. Oke, kira-kira kan Serbia lawan Swiss akankah maju ke babak 16 besar atau tidak? Kalau melihatkan Serbia pasti masih ada peluang ya, tapi seperti yang dibilang Bung Gius tadi, Swiss itu kekalahannya nggak ada lah istilahnya ya. Udah menang menang berapa Bang? Menang Kalah sekali dan paling minim gol. Tapi bukan tidak mungkin Serbia bisa mengalahkan Swiss karena kita tahu Serbia pernah bukan tim baru di Piala Dunia dan tidak dipungkiri juga pemain-pemainnya bagus, banyak juga yang main di Eropa, mungkin seperti Savic yang kemarin ngegolin, dan kemarin juga kolektivitas golnya 3 gol dibanding Swiss yang hanya 1 gol. Jadi kemungkinan besar bisa mengungguli Swiss untuk melaju ke babak 16 besar. Oke, Bung Gilbert, Swiss ini kan hanya mengoleksi 1 gol, sedangkan tim yang lain tuh 3 gol. Gimana nih Swiss akan menghadapi Serbia dengan kolektivitas gol yang lebih banyak, Bung Gilbert? Kalau dibilang bisa mencetak 3 gol, kita lihat waktu Serbia dengan Kamerun itu seri 3-3. Kalau dibilang Mourinho buat apa mencetak gol banyak tapi tidak menang gitu. Sedangkan Swiss 1-0 saja waktu itu melawan Kamerun, mereka sudah punya bekal 3 poin meskipun karena mereka tahu selanjutnya akan menghadapi Brazil ya. Dan terbukti di Brazil kalahnya minim. Serbia kalah dengan Brazil itu 2-0. Brazil terakhir melawan Kamerun, kemungkinan lebih besar lagi skornya. Tapi melihat kekuatan tim saat ini, Swiss sepertinya lebih diunggulkan dibanding Serbia, melihat kualitas pemain dan juga taktikal yang dimiliki para pemain dari Swiss ini. Karena Swiss ini cukup banyak pemain-pemain berpengalaman ya, seperti Xherdan Shaqiri, mantan gelandang Liverpool, dan saat ini ada Granit Xhaka yang lagi bersinar-bersinarnya sama Arsenal. Oke, kalau Bung Dimas menanggapinya bagaimana? Iya, kalau Bung Gil bilang buat apa mikirin gol ya. Kalau misalnya kita off the box ya, maksudnya kalau misalnya memang Serbia kalah, tiba-tiba kita nggak tahu Kamerun menang lawan Brazil, otomatis poin akan sama dan Kamerun akan lebih diunggulkan karena memang jumlah golnya lebih banyak dibanding Swiss ya. Jadi yang saya bilang tadi, memang perebutan runner up ini memang seru ya di sini karena memang semuanya masih bisa lolos, dan saya yakin Serbia juga nggak mau pulang dengan tangan kosong ya istilahnya. Apa gitu. Iya, karena memang belum pernah juara ya. Dan ingin gak minimal dia masuk 16 besar, bahkan bisa masuk ke 6 besar, mungkin bisa final saja udah angan-angan lah istilahnya ya. Untuk sekarang hanya dapat 1 poin, tapi ya itu, ini hidup dan mati Serbia gitu. Bukan
hanya cuma main kita yaudah kita cuma 1 poin, nggak mungkin, tapi pasti mengincar 3 poin untuk lawan Swiss gitu. Oke, di grup G ini kan tersisa 1 slot begitu. Iya. Akankah Swiss menyerang Serbia habis-habisan? Pasti karena Swiss juga belum tentu lolos kalau misalnya Kamerun menang ya. Kalau misalnya Kamerun menang, kemungkinan besar Swiss agak deg-degan istilahnya ya. Berapa Kamerun bisa menang dan Swiss bisa atau kalah atau bahkan seri gitu. Seri saja bisa mengancam Swiss. Jadi kemungkinan besar Swiss akan mati-matian. Tapi yang saya bilang Serbia juga akan mati-matian untuk mendapat 3 poin karena ada kans sekali lagi untuk menjadi runner up. Tanggapan Bung Gilbert sendiri bagaimana? Pastinya kedua tim ini akan sama-sama bermain menyerang ya. Iya, betul. Dan lebih mementingkan pragmatis seperti ya daripada ketimbang pola permainan mereka. Meskipun mereka dihuni pemain-pemain yang berpengalaman juga ya, tapi kemenangan itu harga mati karena memang Swiss dan Serbia sendiri membutuhkan hasil, membutuhkan poin untuk bisa maju ke babak 16 besar. Memang di bawah Swiss ada Kamerun. Iya. Kalau Bung Dims dari tadi bilang Kamerun bisa menang lawan Brasil, sepertinya tidak seperti Jepang dengan Jerman atau Arab dengan Argen ya. Kalau ngelihat Kamerun. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin karena di Piala Dunia ini memang banyak insiden-insiden yang kok bisa dia mengalahkan gitu. Mengejutkan. Ya, gitu. mengejutkan dengan VAR yang sebegitu ketat kan ya. Betul. Tapi bisa dibilang Swiss lebih, karena sekarang Swiss itu memiliki 3 poin. Jika bisa menahan imbang Serbia saja, dia bisa masuk. Sedangkan kalau memang Kamerun bisa menang, tapi itu meskipun agak jauh ya, tapi masih bisa imbang skornya dengan poinnya dengan Swiss. Namun dengan produktivitas, dengan catatan Kamerun harus bisa mencetak lebih dari 2 gol di gawang Brazil. Gawangnya Thor atau bisa dibilang kiper Liverpool. Iya, Brazil sendiri kan sebenarnya sudah kehilangan Neymar ya. Iya, karena cedera. Itu juga belum tentu dia bisa main di 16 besar. Makanya kemungkinan besar Kamerun akan menurunkan skuadnya ya, menurunkan benar full skuadnya, dan Brazil akan minim lah, istilah minim untuk jangan sampai ada Neymar selanjutnya yang cedera gitu dan tidak mau di babak 16 besar terseok-seok gitu kan. Jadi kemungkinan besar makanya lini 2, mungkin bukan lini 2 lah, lini setengahnya lah ya. Bahkan ada yang jam terbang pemain Brazil yang kurang main di timnas akan diturunkan melihat status sudah masuk ya. Betul. Jadi kemungkinan besar Kamerun akan termotivasi juga untuk menang. Makanya dari itu Swiss akan terbebani sebenarnya meskipun dia dengan poin 3. Akan terbebani karena memang kemungkinan besar bisa disalip gitu. Bagaimana Kamerun dengan effortnya kemarin bisa 3-3, bahkan Serbia sebenarnya sudah unggul 3-1 dan Kamerun bisa mengimbanginya 3-3 gitu. Tapi Swiss ini merasa terancam nggak jika Kamerun itu lawan Brazil, Bung Gilbert? Pastinya ancaman Swiss sendiri pasti dari Serbia. Kalau melihat Kamerun, saya menilai tidak cukup perlu dikhawatirkan ya dengan pertandingan terakhir mereka melawan Brazil. Justru ancamannya besarnya dari Serbia ini sendiri, di mana Serbia peringkat 4 dengan poin 1. Jika berhasil mengungguli Swiss, mereka akan mendapatkan 3 poin dan meraih 4 poin. Dan itu otomatis akan berada di atas Swiss yang saat ini 3 poin. Makanya Swiss ini ancamannya justru dari Serbia sendiri, bukan dari Kamerun. Melihat pertandingan terakhir ini ya, pasti minimal Swiss menginginkan hasil imbang di pertandingan ini, dan mereka kalaupun tertekan, mereka tidak akan membiarkan Serbia bisa lolos ke babak 16 besar dengan mudah, dengan melenggang begitu saja. Melihat selama 2 pertandingan terakhir mereka lebih baik jika dilihat dari hasil dibanding dengan Serbia. Bicara taktik nih, Bung Dims, taktik apa yang diturunkan Serbia melawan Swiss? Iya, Serbia nih sebenarnya bingung ya. Kemarin dia lawan Brazil memakai 3-4-2-1 dan kemarin lawan Kamerun juga formasinya sama gitu. Dan entah nanti melawan Swiss akan tetap sama 4-2-3-1 atau merubah gitu. Karena memang skuad pemain Serbia tidak begitu dalam untuk merubah formasi gitu. Dan mungkin pelatih Serbia sendiri sudah klop dengan formasi yang ada dan pemain yang ada gitu. Jadi kemungkinan besar akan mematangkan lagi, sepertinya akan paling perubahan
menjadi false nine atau tetap memasang Vlahovic ya atau Luka Jovic dan di depan gitu. Kalau taktik Swiss sendiri melawan Serbia bagaimana Bung Gilbert? Melihat dua pertandingan berikut sebelumnya, mereka tidak terlalu mengunggulkan permainan indah ya dengan melakukan serangan balik seperti ya, permainan pragmatis serangan balik. Mereka memiliki lini tengah yang cukup kuat. Di sana ada Granit Xhaka dan juga Xherdan Shaqiri. Dengan hal ini sepertinya ditambah ada penyerang yaitu Bril Embolo. Itu adalah pemain Kamerun, kelahiran Kamerun yang memiliki kewarganegaraan Swiss. Ini pasti termotivasi. Dia sudah striker Swiss ini sudah main di 2 edisi Piala Dunia 2018 dan juga 2022. Dan saat ini usianya masih 25 tahun. Itu pastinya membuat motivasi dia untuk bisa terus melaju ke babak 16 besar, karena di grup H ini baru Brazil yang dihadapi oleh pemain berusia 25 tahun. Jika bisa melaju ke babak 16 besar, bukan tidak mungkin tim-tim lainnya akan dihadapi oleh Embolo ini sendiri. Dan kita lihat Embolo ini permainnya cukup baik ya di depan, meskipun tidak terlalu baik dalam penguasaan bola, tapi dia penyelesaian akhir dari Embolo ini luar biasa. Ditambah dengan umpan-umpan manja dari Xherdan Shaqiri dan juga Granit Xhaka, pastinya ada Ruben Neves juga, pastinya akan memberikan bola-bola yang matang kepada Embolo sendiri. Ditambah dari Serbia, mereka juga punya striker Juventus yang lagi naik daun saat ini. Itu akan memberikan daya saing, karena ketika ada gelaran event turnamen seperti ini, kualitas pemain itu bisa terlihat naik atau tidak. Banyak pemain-pemain sebelumnya ketika di Piala Dunia, sebelum Piala Dunia mereka biasa saja. Tapi ketika bermain indah di Piala Dunia, mereka akan banyak dilirik oleh tim-tim besar, bahkan tim-tim besar Eropa lainnya ya. Dan itu pastinya menjadi impian semua pemain. Terlebih di Swiss ini ada Embolo. Meskipun senior, banyak pemain-pemain berpengalaman di tim dia yang bisa memberikan motivasi dan juga masukan untuk Embolo sendiri. Dan untuk formasi tim yang akan diturunkan pasti melakukan 4-2-3-1 seperti kemarin. Tapi masih sama dari 2 pertandingan sebelumnya, meskipun pertama menang tapi kedua kalah, mereka masih tetap melakukan formasi untuk menyerang. Dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali menurunkan formasi demikian demi mencuri poin, minimal mempertahankan hasil imbang melawan Serbia di pertandingan hasil pertandingan akhir babak grup ini. Oke, kalau pola permainan Serbia sendiri bagaimana? Iya, dari awal kalau misalnya kita lihat saat lawan Brazil, saat lawan Kamerun, Serbia tidak pernah main bertahan ya. Memang Serbia permainannya selalu terbuka. Dan saya tidak melihat meskipun kalah lawan Brazil, saya tidak melihat Serbia bermain bertahan atau mengandalkan counter attack, tapi memang terbuka, tapi memang tidak ada shoot on goal melawan Brazil, karena memang Brazil dikdaya sekali ya pas lawan Serbia. Sedangkan pas melawan Kamerun taktik 3-4-2-1 ini benar-benar jalan ya. Karena memang yang tadi saya bilang sempat unggul 3 gol, tapi memang Kamerun berhasil membalas. Dari situ kita melihat terbiasanya anak-anak Serbia untuk main di open play. Jadi hanya 2 gol dari 3 gol itu 2 gol dari open play dan 1 dari set piece sundulan ya. Jadi kemungkinan besar Serbia memang akan terbuka, dia tidak akan bertahan karena memang wajib menang, nggak boleh seri dan nggak boleh kalah kalau misalnya mau mendampingi Brazil ke 16 besar. Meskipun poin 3 Swiss ini kan bukan tim unggulan gitu ya Bung Gilbert. Gimana tanggapannya, dan jika Serbia memenangkan pertandingan ini gitu kan, berarti kan Swiss harus pulang. Pastinya sangat mengecewakan sekali ya dengan hasil pertandingan maksimal. Mungkin yang paling besar, mereka tidak akan membiarkan pertandingan ini begitu mudah dilalui oleh Serbia. Pasti mereka punya keinginan maju ke babak 16 besar dan punya keinginan untuk bermain apik di pertandingan terakhir ini, karena ada hal-hal yang perlu diperhitungkan oleh mereka. Ketika mereka bisa berhasil menjadi runner up mendampingi Brazil, akan bertemu dengan Portugal yang sudah pasti lolos, ataupun di antara tadi ada Uruguay, ada Ghana dan juga Korea Selatan. Pasti mereka memiliki motivasi lebih untuk dapat bisa
tampil lebih baik, melaju di ketemu untuk babak 16 besar dan bertemu dengan tim-tim besar lainnya di perlapan final. Itu pastinya tidak akan dilepas oleh anak-anak asuhan dari pelatih dari Swiss di pertandingan terakhir ini mereka. Oke, kans memenangkan Swiss memenangkan Serbia ini berapa besar? Untuk kans kemenangan dari Swiss yang dapat diraih di melawan Serbia ini, sepertinya melihat dua pertandingan sebelumnya sama-sama bermain terbuka, tidak bermain bertahan ataupun menyerang, tapi menguatkan lini tengah. Dan dua tim ini tipikalnya sama. Permainannya mereka lebih bermain menguasai lini tengah untuk mengalirkan bola sampai ke depan. Untuk kans kemenangan mungkin ada dimiliki oleh Swiss, dan Swiss juga akan berusaha maksimal untuk mampu meraih hasil kemenangan tersebut demi bisa masuk ke babak 16 besar selanjutnya, di mana Brasil sendiri udah pasti lolos dan menghadapi Kamerun. Mereka sudah sebagai kemungkinan besar akan menjadi runner up. Meskipun Brasil bermain santai, tidak sepertinya sulit bagi Kamerun untuk bisa memenangkan laga melawan Brasil. Dan ini akan dimaksimalkan semaksimal mungkin oleh para pemain Swiss. Dan untuk perkiraan hasil pertandingan mungkin akan dimenangkan Swiss bisa, namun tidak akan terlalu banyak gol melihat pertandingan sebelumnya yang masih 1-0, menang 1-0, kalah 1-0. Mungkin bisa 1-0, skor 1-0 kembali terulang ataupun 2-1 untuk Swiss. Menanggapi pernyataan Bung Gilbert, bagaimana Bung Dimas? Iya, mungkin kans gitu. Mungkin Swiss akan ngotot ya, dibilang tadi ngotot untuk menang karena dia unggul poin ya. Karena hasil seri pun dia sudah alhamdulillah istilahnya kan, dia tidak perlu memikirkan kekalahan istilahnya. Tapi kalau misalnya dia kalah, itu adalah petaka buat Swiss. Dan Serbia yang seperti yang tadi Bung Gil bilang, Serbia juga pasti akan ingin sekali untuk mendampingi Brazil. Dan kemungkinan besar memang Serbia ngotot ya, harusnya dua gol dia minimal 2 gol dia harus ceploskan ke gawang Swiss, dan kalau bisa pun demi bisa meraih golden ball yang efektivitas gol yang sama dengan Swiss. Betul, minimal ya, itu minimal karena memang kalau misalnya kegolan pun Kamerun harus kalah gitu istilahnya ya. Kalau misalnya kita lihat Serbia harusnya bermain lepas karena dia meskipun di bawah tapi dia, saya lihat dari komposisi pemain dan kengototan kemarin lawan Kamerun, harusnya dia bisa lebih dari itu gitu. Prediksi skornya nih? Prediksi skornya wajib, yang saya bilang tadi wajib unggul 2 gol. Kalau misalnya bisa ya 2 gol udah alhamdulillah lah buat Serbia gitu. Kalau dari Bung Gilbert? Ya, seperti tadi, untuk kalau melihat statistik saat ini, Serbia di peringkat terakhir dengan efektivitas golnya -2 gol, poin 1. Kalaupun harus melaju ke babak 16 besar, Serbia harus mampu menceploskan 3 gol tanpa balas ke gawang Jan Sommer, kiper dari Swiss yang kita tahu sangat-sangat tampil luar biasa di event-event seperti ini. Seperti kiper Meksiko itu punya penampilan terbaik tersendiri setiap di negara ya. Setiap negara. Dan untuk Swiss, hasil imbang saja sudah sangat membantu mereka untuk bisa mendampingi Brasil ke babak 16 besar. Dan skor tipis sepertinya tidak akan besar. Skor pertandingan tidak akan besar, dan skor tipis 0-1, 1-1 atau 2-1 untuk Swiss di pertandingan ini. Oke, mari kita lihat pertandingan nanti lah sama-sama ya. Oke, terima kasih Bung Gilbert dan juga terima kasih Bung Dimas sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa nih, Serbia atau Swiss? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Uswatunasana pamit undur diri, dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.